Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ad alaina bi barakatihi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita surat Al-Quraisy, ya, surat Quraisy. Baik, sebelumnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul adzim. Surat Quraisy ini dari sisi urutan berada di urutan 106 dan ayatnya hanya ada 4 ayat turun di Mekah, yaitu pada periode awal turun di Mekah. Dan ini turun, ayat ini dalam urutan ada sesudah surat Al-Fil, ya. Apa kaitannya dengan surat Al-Fil ini? Ya, nanti kita akan jelaskan hubungannya antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy, karena setiap surat itu ada keterkaitan. Nah, maka disebut itu munasabah, keterkaitan satu dari konteks, ya, antara satu surat dengan surat yang lainnya. Nah, menariknya kata Quraisy ini, ya, itu adalah nama salah satu suku, yaitu suku di Mekah. Ya, salah satu suku di Mekah, suku yang paling dihormati, yang paling disegani. Nah, mungkin kita akan bertanya, kenapa suku Quraisy ini diabadikan secara khusus di dalam Al-Quran? Satu-satunya suku yang diabadikan secara khusus di Al-Quran. Itu kenapa? Nah, banyak, ya, kalau nama banyak dalam Al-Quran itu, misalnya Namrud, misalnya Fir'aun, misalnya yang disebut-sebut, atau Abu Lahab diabadikan dalam surat khusus. Nama Nabi Yunus, misalnya Nabi Muhammad. Tapi kalau suku itu hanya satu yang dijadikan nama dalam sebuah surat, yaitu surat Quraisy ini. Mengapa demikian? Nah, nanti ini akan dijelaskan, ya. Dijelaskan tentang kehebatan suku Quraisy ini, ya. Tentang kehebatan suku Quraisy ini akan dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Kemudian bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa umat-umat sesudahku ini akan mewarisi, ya, 2 karakter daripada suku Quraisy, yaitu apabila dia mengikuti karakter yang baik, dia akan menjadi manusia yang baik dan terhormat. Sebaliknya, bila mengikuti karakter buruknya, dia akan juga menjadi manusia yang paling buruk. Apa contohnya? Misalnya Nabi Muhammad lahir dari suku Quraisy dan menjadi makhluk yang paling mulia, pemimpin segala manusia dan pemimpin segala rasul. Demikian juga contoh manusia terburuk, ya, itu juga dicontohkan. Misalnya dalam tokoh Abu Lahab dan juga Abu Jahal, yang kemarin sudah diceritakan tentang pengingkaran keduanya kepada dakwah Rasul, sehingga Abu Jahal itu disebut oleh Rasulullah, Fir'auni hadza asyaddu min Fir'auni Musa wa Harun. Sungguhnya Fir'aunku ini, maksudnya Abu Jahal, itu lebih buruk, lebih jahat daripada Fir'aunnya Musa dan Harun. Mengapa? Nah, ini alasannya karena kalau Fir'aunnya Nabi Musa, ya, itu ketika dia ditenggelamkan oleh Allah di lautan, dia sempat ingin mengucapkan amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi berbeda dengan Abu Jahal, ketika dia
mau meninggal, dia menyampaikan pesan kepada pembunuhnya, tolong sampaikan kepada sahabatmu Muhammad, innahu, sesungguhnya Muhammad itu, sesungguhnya tidak ada yang paling aku benci pada akhir kematianku. Tidak ada yang manusia yang paling aku benci, aku tidak sukai, yang melainkan dia. Jadi saat kematiannya masih menebar kebencian, makanya disebut lebih buruk dari Fir'aun, Musa dan Harun. Nah, baik, kita kembali kepada surat Quraisy ini. Nah, Quraisy ini kenapa diberikan nama Quraisy? Ya, itu kenapa disebut dengan nama Quraisy? Ini nama Quraisy ini adalah diambil dari salah satu suku, ya. Diambil dari salah satu suku yang yang lahir dari kakek Nabi yang ke-13, yaitu Bani Hashim. Ya. Diambil dari nama dari kakek Nabi yang ke-13, Bani Hashim, karena kegigihannya di dalam mengatasi kelaparan masyarakat Quraisy pada waktu itu. Itu salah satu alasannya. Kedua, nama Quraisy ini diambil dari nama ikan hiu, ikan nun, yang berasal dari kata Quraisy, yaitu suatu ikan yang sangat kuat, bersifat menyerang, tapi dia tidak bisa diserang. Itu nama Quraisy. Nah, karena orang Quraisy itu memang terkenal dengan kuat persatuannya, kuat semangatnya, dan kuat semangat yang untuk berperang, keinginan yang untuk selalu berperang, mengalahkan musuh-musuhnya. Terus mana yang ketiga daripada Quraisy itu, ya, penamaan dari suku Quraisy itu diambil dari kata sa'ah, berusaha. Karena suku Quraisy itu terkenal karena daerahnya sangat tandus, ya, suka terjadi peceklik, ya, dengan gigihnya dia selalu berusaha melakukan perdagangan, rihlah, ya, disebut rihlah tasyita, perjalanan pada musim dingin dan musim musim kemarau, musim kering. Dia tuh pergi ke antara Yaman dan Syam, Syria sekarang itu. Nah, itu kebiasaan tradisi suku Quraisy yang terjadi, ya, secara turun-temurun, yang dimulai dari kakek Nabi yang ke-13 ini, yaitu Bani Hashim. Nah, kenapa dia sampai terjadi misalnya mengadakan rihlah, perjalanan bisnis keluar kota? Karena di Mekah itu dulu sering terjadi peceklik, kelaparan, ya, kemarau, ya, kekeringan yang luar biasa sampai manusia itu mengalami kelaparan. Sehingga dikisahkan dalam sebuah sirah bahwa banyak sekali manusia itu yang mati kelaparan. Bahkan ketika sudah sampai pada puncaknya, mereka sengaja, sudah memang tidak ada yang sudah dimakan, mereka sengaja pergi ke suatu lembah dan dia bikin kemah di situ, dan kemudian dia mati di situ secara berjamaah bersama keluarganya. Saking sudah menyerah kepada nasib pada pasir, ya. Akhirnya setelah terus-menerusan terjadi ini, kok masyarakatnya pada mati kelaparan. Akhirnya kakek Nabi, ya, dari Bani Hashim ini kemudian mengadakan sebuah terobosan, ide, udah kalau begitu kita rihlah saja. Kita mengadakan, nggak bisa kalau begini-begini terus, nanti lama-lama habis masyarakat kita. Kita mari berdagang keluar, dan hasil dagangannya itu nanti, ya, nanti dibentuk kelompok-kelompok, nanti dari hasil perdagangannya itu dibagi rata antara masyarakatnya. Itu kegigihan, kehebatan kaum Quraisy itu yang dipelopori oleh kakek Nabi. Dibagi rata, nggak ada misalnya karena dia di rumah itu nanti dapat 10%, karena yang nggak berusaha, yang nggak ikut berdagang hanya dapat 5%, tidak ada, semua dibagi rata. Nah, itu kelebihan kaum Quraisy. Dan salah satu lagi, ya, kaum Quraisy itu
ya khususnya tokoh-tokohnya, dia terkenal itu dia sangat punya empati, kepedulian yang luar biasa terhadap orang miskin, terhadap orang-orang yang tidak mampu. Bahkan dicari seluruh wilayah itu, kalau ada orang yang miskin dan tidak mampu dia bantu. Itu makanya salah satu penamaan Quraisy itu disebut dengan Thalibah, suka mencari orang yang tidak mampu untuk dibantu. Ini barangkali salah satu poin, ya, beberapa poin ya yang kemudian membuat Allah kagum terhadap suku ini, suku Quraisy ini. Ya, karena apa? Makanya suku ila, suku kagum terhadap usaha, keinginan usaha bisnis, ya, ekspansi bisnis sampai keluar Mekah. Nah, itu mengenai penamaan daripada suku Quraisy. Tidak ada ini ya dalam Al-Quran yang misalnya suku Jawa, suku Sunda itu tidak disebut jadi suku Quraisy karena punya kehebatan tersendiri. Makanya diabadikan dalam Al-Quran. Nah, baik. Dari sisi fadilah ya, fadilah daripada suku Quraisy ini disebutkan dalam sebuah hadis. Misalnya diceritakan dari Ummi Hani binti Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bisab'i hilal." Allah memberikan keutamaan dengan kaum Quraisy bisab'i hilal dengan 7 perkara. Apa yang 7 perkara itu? Yang pertama, anni minhum. Sungguhnya saya terlahir dari suku Quraisy. Itu pertama, Nabi lahir, manusia yang paling mulia lahir dari suku Quraisy. Wa anna nubuwah fihim, dan kenabian juga lahir di dalam suku Quraisy. Itu kemuliaan yang kedua, alasan yang kedua, karena kenabian lahir di suku Quraisy, ya, bukan di Indonesia. Wal hijabah wassiqaya fihim. Alasan yang ketiga kenapa Allah memuliakan kepada suku yang lain, ya, alasan yang ketiga wal hijabah wal wassiqaya fihim, karena suku Quraisy itu dipercaya untuk menjaga, merawat Mekah, Baitullah, Ka'bah, ya. Jadi itu, dan diberikan kepercayaan untuk memegang kunci Ka'bah dan memberikan pelayanan seperti minum jamaah haji, penginapan, memberikan makan dan semacamnya. Dan itu suku Quraisy berlomba-lomba saking senangnya itu kalau melayani jamaah haji. Dan itu pun terjadi sebelum Islam. Nah, gitu. Terus yang keempat, wa annallaha nasarahum alal fil. Nah, kemuliaan yang keempat ini yang nanti terkait dengan konten surat Quraisy ini. Kemuliaan keempat, Allah memenangkan mereka, memberikan kemenangan kepada kaum Quraisy alal fil, atas tentara kaum bergajah atau apa? Tentara gajah Ashabul Fil yang juga diabadikan dalam surat Al-Fil. Ketika itu Abrahah rajanya, ya, ketika itu Abrahah rajanya hendak menghancurkan Ka'bah karena ngiri kok orang-orang berbondong-bondong semua ke Mekah hanya untuk ibaratnya menyembah batu, ibaratnya seperti itu. Alasannya menyembah batu dan menghormati Ka'bah. Maka dia kemudian membuat ide, ini kaitannya, membuat ide, kemudian dia membuat semacam kelenteng begitu, semacam apa ya, gereja yang sangat tinggi. Saking tingginya itu kalau orang memandang ke atas itu sampai jatuh kupluknya, itu saking tingginya, untuk menandingi Ka'bah. Nah, satu ketika dari kaum Quraisy ada yang kesel, tidak setuju. Wah, ini kurang ajar, pengen nandingi Baitullah. Akhirnya dilempari dengan kotoran manusia, binatang di dalam itunya, gerejanya, kemudian dibakar. Maka itu membuat kemarahan Raja Abraha untuk menyerang Ka'bah, yang nanti pada endingnya itu
semua tentara-tentara bergajahnya itu ketika dia hendak, ya kan, dia kalau tidak salah ada 8 gajah yang sangat besar, ya, pemimpinnya namanya Mahmud, nama gajahnya itu. Jadi kalau yang bernama Mahmud berarti ini ada kemiripan dengan keturunan gajah. Namanya Raja Abraha ini, ya. Ya, ini ketika gajah-gajah itu diarahkan untuk menuju Ka'bah, dia itu tidak mau bergerak, dia duduk. Semua Ka'bahnya itu semua gajahnya duduk ketika dia tidak berangkat menghancurkan Ka'bah itu. Ya, ini berada di perbatasan kota Mekah, nggak mau bergerak sampai dipukul kepalanya pakai palu, kupingnya dimasukin besi, tetap nggak bergerak gajah itu. Kemudian tapi kalau diarahkan ke arah yang berlawanan dari Ka'bah, mereka lari kecil, malah lari pergi. Sampai karena mereka akhirnya berangkat dengan secara terpaksa, ya nggak tahu itu dipaksa untuk berangkat gajah-gajahnya ini melalui pawang-pawang yang terkenal, yang hebat. Akhirnya dia berangkat, maka kemudian nanti dihancurkan oleh Allah itu yang diabadikan dalam surat Al-Fil, sehingga gajah-gajah itu yang besar itu kena lemparan batu dari burung ababil itu sampai seperti daun-daun yang dimakan ulat, ka'asfim ma'kul. Itu proses, nanti ceritanya panjang, masalah bagaimana dia Abraha ini sampai masuk, dihadang oleh beberapa pasukan, dan kakek Nabi Abdul Muthalib sempat negosiasi juga, ya, akhirnya ada mempan. Baik, itu yang ke ini, ya. Jadi dimenangkan terhadap kaum tentara Abraha, ya, dimenangkan kepada tentara Abraha. Terus yang kelima, innahum abadullaha asyra sinin la ya'budu ghairuna. Kaum Quraisy ini termasuk orang yang pernah menyembah Allah selama 10 tahun, di mana orang-orang sebelumnya itu belum pernah menyembahnya. Artinya sebelum menyembah patung-patung mereka, Lata dan Uzza itu, mereka sempat menyembah Allah, kaum Quraisy ini, selama 10 tahun. Nah, kemudian yang keenam, Allah juga menurunkan Al-Quran. Menurunkan Al-Quran di dalam terhadap suku Quraisy, dalam arti tempat turunnya. Itu salah satu kemuliaan-kemuliaan, ya, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada kaum Quraisy, sehingga dia menjadi manusia yang lebih, ya, daripada yang lainnya. Oke, kita lanjut dengan ininya, tafsirnya. Li'ilafi Quraisyin. Nah, ini karena ada lanjutnya, seakan-akan Allah berkata begini. Tahukah kamu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tahukah kamu bagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah? Kemudian Allah menghancurkannya, kemudian Allah mengutusnya dengan burung-burung ababil dan menghancurkannya. Ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kenapa? Nah, li'ilafi Quraisyin. Ini alasannya, jadi nyambung. Li'ilafi Quraisyin. Itu kami lakukan, kata Allah. Itu kami lakukan, ya, penghancuran terhadap tentara Abraha itu li'ilafi Quraisyin, karena mempertahankan tradisi kaum Quraisy. Tradisi kaum Quraisy itu tadi berjalan di 2 musim, selalu bepergian pada 2 musim untuk berdagang. Kemudian hasil perdagangannya itu dia bagi-bagi ke masyarakat. Itu terjadi sejak sebelum Islam datang, ya, gitu. Dan perjalanannya itu antara rihlata syita'i was-shaif, terjadi pada waktu musim dingin dan musim kemarau, gitu. Nah, salah satu kehebatan itu, dan dia dalam perjalanannya itu aman, ya, perjalanannya aman. Kenapa aman? Karena kaum Quraisy itu sudah terkenal disegani oleh suku-suku sekitar, termasuk oleh suku-suku yang ada di luar negeri. Kenapa?
kok dia sampai disegani begitu rupa? Karena dia terkenal sebagai penjaga Ka'bah, penjaga Baitullah. Itu yang membuat dia segan. Sehingga dimanapun ya, itu kalau ada konkurensi pasti mereka hormat tunduk, karena merasa dia penjaga rumah yang suci. Dan biasanya dalam perjalanan itu kalau ada rombongan, pasti yang dipilih adalah salah satu daripada orang-orang Quraisy. Sehingga kalau dengar kelompok Quraisy itu nggak ada para begal, para perampok yang mau menyerangnya. Takut terhadap kesuciannya, kesucian Baitullah ini, karena orang Quraisy dianggapnya penjaga rumah Allah yang suci. Nah, itu yang menjadi kemudian latar belakang sehingga orang Quraisy itu dihormati. Makanya liila fi Quraihim ila bihim rihlatash syita'i was-shayf. Jadi begitu Allah memenangkan tentara Abraha untuk mempertahankan tradisi kaum Quraisy sebagai pejuang bisnis, ya, pejuang pelaku bisnis yang luar biasa untuk menghidupi rakyatnya. Yang kedua adalah satu, karena kaum Quraisy menjadi penjaga Ka'bah, ya, pelayan jamaah haji yang menuju ke Baitullah itu. Dan ketiga adalah karena itu tadi, karena Al-Quran diturunkan di dalamnya, makanya itu dipertahankan oleh Allah. Oleh sebab itu, karena kamu telah kami selamatkan dari bencana, bayangkan kalau Allah tidak selamatkan dari tentara Abraha itu. Bayangkan dikatakan tentara Abraha itu ada 20.000 itu hancur itu dalam jangka waktu semalam oleh tentara Abu Ababil itu. Bayangkan, dan orang Quraisy sudah lari, termasuk kakeknya Nabi Abdul Muthalib lari, sudah ngumpet di balik bukit karena sudah nggak sanggup mempertahankan. Akhirnya Allah menurunkan pertolongan. Oleh sebab itu, apa ini peringatan yang penting dari surat ini? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah menyembahlah kamu, beribadahlah kamu, mengabdilah kamu rabb hadzal bait, kepada pemilik Ka'bah ini. Artinya apa? Nah, karena ada anggapan ya, bahwa orang-orang Quraisy memang bukan anggapan, memang kebiasaan mereka itu, mereka mengelilingi Ka'bah. Ya, memang hanya untuk menghormati Ka'bah. Bahkan masih itu ada patung-patung pada waktu itu. Nah, ini yang direvisi, yang diperbaiki oleh Allah lewat Rasulnya. Jangan menyembah batu. Falyabudu rabb hadzal bait, tapi beribadahlah, menyembahlah kamu kepada pemilik batu ini. Nah, itu. Ini adalah reformasi akhlak, reformasi akidah yang luar biasa. Biar masyarakat Quraisy itu jangan terjebak pada batu-batu, pada batu ya seperti Ka'bah itu. Jadi batu Ka'bah itu ya bukan sesembahan, tapi dia hanya semacam batu khusus ya yang dikirim dari surga, di mana orang itu sampai kepadanya hanya untuk tabarukan, ngambil barokah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu alladzi barakna haulahu, karena Allah memberikan keberkahan kepada sekeliling Masjidil Haram, sekeliling Masjidil Aqsa, di antaranya adalah Ka'bah. Jadi keberkahan pada benda-benda itu ada. Keberkahan pada benda-benda itu ada. Kenapa? Ya karena Ka'bah itu mengandung berkah. Gitu. Nah, karena engkau telah dijadikan simbol, diselamatkan dan semacamnya, maka beribadahlah kepada hadzal bait. Ya, ini adalah tauhid yang murni. Kadang manusia itu ya masih terjebak ya pada benda-benda. Ya kalau sekarang mungkin bukan benda, apa yang menjadi simbol sesuatu yang kita hormati, sesuatu yang kita kagumi, sesuatu yang menjadi tujuan kita, bisa dunia, bisa jabatan, bisa makhluk dan macam-macam. Itu yang menjadi sesembahan manusia modern. Ya, bukan batu lagi. Sekarang udah nggak ada orang menyembah batu. Apa ada? Tidak ada. Yang disembah apa? Dunia. Manusia pengen menjadi kaya luar biasa. Manusia mengejar jabatan tanpa batas, sehingga dia meninggalkan karena jabatan, karena dunia, meninggalkan perintah Allah.
Ini yang membuat ya tak ada ubahnya seperti menyembah benda-benda, ya itu namanya berhala modern. Kalau berhalanya orang-orang jahili itu sonam, patung. Kalau zaman modern sekarang apa berhalanya? Ya jabatan, dunia, wanita, tahta, semuanya. Itu akan membuat hancur akidah. Makanya dikritik, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', di mana Allah telah memberikan makan mereka kaum Quraisy min ju', dari kelaparan. Nah, seperti diceritakan tadi, ya kaum Quraisy pernah mengalami kelaparan yang luar biasa. Allah ya kasih inspirasi Mekah itu menjadi tanah yang sangat subur, yang sangat kaya dengan buah-buahan. Itu berkat doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim apa itu? Yaitu berilah rezeki kepada negeri ini. Jadikan negeri ini negeri yang aman, penuh berkah dan rezeki yang berlimpah. Itu akan berkat doanya Nabi Ibrahim. Sehingga orang-orang Mekah terbebas dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah telah membuat mereka aman min khauf, dari rasa ketakutannya. Ketakutan dari apa? Ya ketakutan dari hancurnya Ka'bah dari serangan tentara Abraha. Allah telah amankan. Nah itu, maka cukup, ya syukurnya cukup. Falyabudu, sekarang kamu menghadap kepada saya, sembah saya, pemilik Ka'bah ini. Jadi pemilik alam semesta ini semuanya. Itu adalah gambaran singkat daripada konten daripada surat Quraisy. Intinya apa? Intinya itu bahwa yang perlu dipetik saripati daripada surat Quraisy ini apa? Kita belajar tentang kegigihan, semangat yang luar biasa, semangat berbisnis yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Itu semangat bisnisnya luar biasa. Orang-orang Quraisy semangat dagangnya, sehingga dia berani jalan kaki, ya naik kuda itu melintasi berapa kilometer ke Yaman dan Syria itu. Yang kedua adalah semangat gotong royongnya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia selalu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Itu juga dicontohkan oleh kaum Quraisy. Ya, semangat sosial yang tinggi, gotong royongnya, ya, dan rasa empatinya yang luar biasa kepada masyarakatnya, khususnya kepada masyarakat yang miskin dan terpinggirkan. Itu luar biasa mereka. Sangat peduli. Nah, dan kepedulian ini, rasa empati yang luar biasa ini, yang diwariskan kaum Quraisy ini, menular kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa sikap Nabi Muhammad yang paling utama yang diabadikan dalam 2 ayat terakhir surat At-Taubah? Azizun, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, azizun alaihi ma'anittum, yang punya empati yang luar biasa terhadap penderitaan kalian. Jadi Rasulullah itu mempunyai, kalau melihat orang miskin itu, orang menderita, tidak tegaan. Rasulullah aziz, itu namanya azizun alaihi ma'anittum. Itu terwarisi dari sifat-sifat kakeknya, ya, pemimpin kaum Quraisy. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minin. Dia itu pengen seluruh orang mukmin itu menjadi beriman, menginginkan semua orang Quraisy itu beriman kepada Allah. Namun nyatanya tidak semuanya beriman. Ya, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah juga punya sifat raufur rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Yang dimana sifat raufur rahimnya itu hanya milik Allah sebenarnya. Nggak ada nabi yang mempunyai sifat raufur rahim, hanya Nabi Muhammad. Makanya diabadikan dalam 2 ayat terakhir surat At-Taubah, itu menggambarkan 4 sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Punya sifat raufur rahim. Baik, barangkali itu cukup. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan seputar surat Quraisy, silakan.
barangkali kita tutup dengan doa penutup majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat dan barokah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini akan mengangkat derajat kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum